sahabat terusir dari Mekah dengan kejaman yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia pakai musik kan? buat dari maaf itu Cocok. banyak petinggi-petinggi Quraisy yang masuk Islam, termasuk di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan yang kemudian lahir dari beliau Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu sahabat yang paling gencar menyebarkan Islam di negeri Syam, akan menjadi khalifah pertama dari kalangan Bani Umayyah. Anak dan keturunan beliau kemudian menyebarkan Islam sampai di wilayah Eropa, baik di timur maupun di barat Spanyol. Itu adalah keturunan dari Abu Sufyan. Kisah yang kedua, kisah yang diceritakan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah, tapi bukan di Al-Bidayah wa Nihayah, di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir beliau, kitab tafsir beliau. Beliau ketika menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq yang menafkahi salah seorang kerabatnya yang miskin bernama Misbah bin Qudadah, bertahun-tahun dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika orang-orang munafik di Madinah menyebarkan fitnah terhadap anak dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkhianat terhadap keluarganya dengan perbuatan keji bersama sahabat yang bernama Sofwan. Berita ini sempat membuat bingung para sahabat. Mana mungkin istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri? Mana mungkin istri yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Allah mau melakukan perbuatan keji seperti ini? Tapi banyak juga yang percaya. Bahkan termasuk yang sempat percaya adalah Abu Bakar, bapaknya sendiri. Sebabnya apa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengarkan berita itu dari Mistah. Mistah itu adalah sepupu Abu Bakar. Abu Bakar berpikir, tidak mungkin Mistah berdusta, tidak mungkin Mistah mau mempermalukan saya. Maka ini berita benar. Tapi setelah 1 bulan keadaan Madinah sepi dan mengkhawatirkan, termasuk rumah tangga Rasulullah SAW sudah mulai goyah. Nabi tidak pernah lagi berbicara terhadap Aisyah selama sebulan. Aisyah tidak tahu apa yang terjadi, hanya melihat kenapa terjadi yang seperti ini. Nabi tidak mau bicara karena Aisyah tidak pernah terpikir bahwa akan difitnah seperti itu. Orang-orang berbicara, Aisyah tidak paham dan tidak sampai ke telinganya juga. Maka sikap Nabi SAW dinilai oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai sikap yang aneh, karena tidak bersalah. Setelah sebulan fitnah itu tersebar di semua penjuru kota Madinah. Ayat turun, tidak tanggung-tanggung 10 ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam surah An-Nur, mulai ayat 11 sampai ayat 20, tepat di halaman kedua, untuk membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah dan tuduhan keji itu. Di saat ayat turun, kaum muslimin mulai tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai tenang. Ternyata ini adalah berita Islam. Ini adalah hoax yang akan meruntuhkan nama baik keluarga Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq yang menafkahi Mistah selama bertahun-tahun, heran, kenapa orang ini saya sudah nafkahi tetapi ikut menyebarkan hoax. Sempat dia berpikir tidak akan lagi
menafkahinya. Sempat beliau berpikir untuk menahan nafkah, tapi beliau kemudian melihat kembali, kalau saya berhenti menafkahi nisbah, kasihan keluarga saya miskin, siapa yang mau memberi makan keluarga? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang terkenal kaya banyak uang, alhamdulillah beliau tetap melanjutkan nafkah itu, memaafkan nisbah. Maaf Abu Bakar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur juga di halaman setelah. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Ketika kita berpuasa, hadirin hadirat rahimahumullah, kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimaki misalnya, ketika dikata-katai, kalau bahasa kita, maka Nabi mengatakan, "Fal yaqul inni sha'im." Maafkan orang dan katakan saya sedang berpuasa. Ini memberikan pelajaran bahwa Ramadan adalah madrasah untuk orang-orang beriman supaya menjadi pemaaf. Memaafkan itu tidak mudah. Memaafkan itu sesuatu yang sangat berat, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Karenanya pahala yang dijanjikan oleh Allah juga tidak terbatas. Pahala yang sangat besar. Fa'ajruhu 'ala Allah, pahala itu hanya Allah yang tahu. Al-Hasan Al-Basri, salah seorang nabi, pernah mengatakan, al-'afwu, sifat pemaaf, ra'sul khuluqil hasan, adalah puncak akhlak mulia. Akhlak mulia yang ada di tempat yang tertinggi itu adalah sifat pemaaf. Artinya kalau orang pandai memaafkan kesalahan orang lain, maka pasti dia punya akhlak mulia. Dan kita ketahui bahwa akhlak itu adalah yang paling terbesar di timbangan amalan kebaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat di timbangan kebaikan kita melebihi husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Ada orang mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, mungkin tidak pernah qiyamul lail, salat tahajud tidak pernah, puasanya juga mungkin nanti Ramadan, sedekahnya juga tidak banyak. Tapi kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yudriku ahadukum darajatal qa'im as-sha'im bi husni khuluqihi. Dia punya akhlak mulia, berinteraksi dengan orang lain begitu baik, ibadahnya kurang. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia melampaui di sisi Allah Subhanahu wa taala derajat orang-orang yang rajin qiyam puasa di siang hari, qiyam tahajud di malam hari. Kenapa? Karena akhlak mulia tidak ada. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kesempurnaan iman seorang mukmin itu dilihat dari akhlaknya, bukan dilihat dari ibadah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling lengkap imannya, paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Mungkin kita tidak bisa seperti Rasulullah SAW, memaafkan yang sudah berisah bertanggung-tanggung, bahkan yang bertekad untuk membunuh dan membunuh semua pengikutnya. Kita mungkin tidak bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq yang hatinya begitu lapang untuk memaafkan
seseorang yang sudah dinafkahi bertahun-tahun dan berbuat kesalahan yang sangat bijak, tapi paling tidak sifat pemaaf ini kita praktekkan dalam lingkungan keluarga kita. Orang yang paling banyak berinteraksi dengan kita adalah istri dan anak. Istri mungkin melakukan perbuatan yang kita tidak senangi, baik itu ucapan maupun anggota tubuh yang lain. Tapi kalau kita memaafkan, insya Allah kita disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsan. Anak kita mungkin karena belum dewasa banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena kita ingin menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di Islam. Orang yang berpuasa kalau tidak memaaf, pahala pada yang sakit. Ada yang menyakiti langsung mau dibalas, bisa jadi pahala puasanya. Maka sekali lagi dengan bulan Ramadan, insya Allah kita akan terbiasa menjadi mukmin yang berakhlak mulia, terutama menjadi pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Saya tutup dengan kisah singkat dan singkat sekali. Nabi SAW pernah mengatakan, saya dulu alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan masuk di masjid ini penduduk surga. Penduduk surga masih di dunia sudah dinyatakan oleh Nabi penduduk surga. Ternyata dicek orang ini sahabat yang biasa-biasa saja. Dicek oleh beberapa sahabat, ibadahnya, ya salatnya biasa saja. Paling salat berjamaah 5 waktu. Tapi salat sunatnya ya, di bawah kebanyakan sahabat. Apalagi puasanya dan tahajudnya. Tetapi ternyata ketika ditanya apa rahasianya, Anda dinyatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Dia katakan, saya tidak pernah tidur. Saya tidak pernah tidur malam kecuali semua orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap saya sudah saya maafkan, termasuk istri dan anak-anak saya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.